Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kabar baik-baik saja, karena saya kabar juga baik-baik. Siapa ada bilang itu adalah intro teraneh yang ada. Tapi saya membela diri dengan saya bilang, saya jarang lihat youtuber yang bertanya tipe subscriber punya kabar. Dan saya sudah begitu dari awal, jadi ya, saya akan tetap dengan itu. Saya harap kabar baik-baik saja. Di samping video kali ini, sebenarnya saya sudah siapkan sama bikin apa. Kamu nulis sebuah film yang mungkin kamu tidak tahu kamu sudah nonton atau belum, tapi sekarang lagi banyak ditonton di mana-mana. Cuma selama 3 hari belakangan saya lihat banyak orang share hasil investigasi yang dipost oleh BBC Indonesia. Nah, saya juga sempat share, tapi sejujurnya belum nonton, ya ampun. Tidak boleh ditiru ya, harusnya aku nonton tahu isinya dulu baru aku share. Nah, makanya sekarang saya mau nonton lagi videonya sambil mungkin bisa sekaligus menganalisis sebenarnya apa sih yang mau disampaikan oleh BBC Indonesia lewat hasil investigasi ini kepada kita semua yang nonton dengan peran media yang biasa saya pakai. Jadi saya sudah buka di sini saya sudah buka Instagramnya BBC Indonesia. Terus kita baca caption dulu. Apa nih? Investigasi. Ingat, ini video hasil investigasi hutan Papua yang dibakar untuk perluasan lahan sawit. Kami menjaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah merusak hutan, kata Elizabeth Wine. Entah maaf lah salah bicara pronounce marga pemilik hutan adat di pedalaman Papua, tapi orang dari luar Papua datang dan merusak hutan. Sebuah investigasi visual dari Greenpeace International bersama Forensik Arsitektur mengungkap perusahaan raksasa asal Korea Selatan secara sengaja menggunakan api untuk membuka hutan di atas lahan konsesi. Nah, oke, jadi sekarang mari kita nonton dia punya video sama-sama. Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Di Merauke Orang dari luar datang bongkar, buat saya tuh luka. Perluasan kebun lahannya untuk kelapa itu sudah baca. Saya biasa menangis. Saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami? Kenapa? Korindo terbesar di pedalaman Papua. 60.000 hektar hutan. Lahan konsesi sebesar luas. Lahan konsesi adalah pemberian hak izin atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lain. Jadi lahan yang memang pemerintah kasih ini untuk Korindo. Kembali. Setara kota Seoul. Images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it, but it wasn't clear whether they were intentional or not. That was the question. And with that, we started our research. Penelitian juga direkam tahun 2013, jadi ini sudah terjadi sejak 2013. Sistem geolokasi. Apa itu sistem geolokasi? Sistem geolokasi identifikasi lokasi geografis dunia nyata atau satu objek seperti sumber radar, ponsel, atau terminal komputer yang tersambung ke internet. Ini sistemnya. Mereka lihat pola.
The pattern and the direction of clearing is very Jadi clear. proses It's moving pola pembakaran from the central top area very clearly towards the east. Rapi, kayak Scramble of Africa. Dan karena rapi dan sangat terstruktur, tidak mungkin tidak disengaja, atau tidak mungkin tidak disengaja. The patterns, the direction, and the speed with which fires were set matched perfectly with the direction, the pattern, and the speed with which land clearing had occurred in these concession sites. That is evidence that fires were set intentionally. Karena kalau tidak The sesuai fires pola were set dan from dari luar outside pasti the concession arahnya sites, or due to weather conditions, they would have tidak beraturan. moved with a different directionality. Greenpeace mengatakan investigasi ini penting untuk penegakan hukum pembukaan lahan yang dalam ilegal. undang-undang lingkungan hidup di Indonesia dan undang-undang perkebunan di Indonesia, hal itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan atau melanggar dari hukum. Jadi boleh Apabila ada perusahaan kalau pakai alat berat. menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Nah, dalam investigasi ini kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api dalam pembukaan. Jadi hutan. boleh kalau pakai alat berat. Harus dari masyarakat sekitar tuh. Dan kebakaran itu berjalan bertahun-tahun, mana mereka membongkar terus batang-batang kayu mereka kumpul terus tumpuk sampai tinggi bawah mereka sudah pakai solar baru bakar. Sampai 2016 baru selesai. Ibu tertutup ini. 4 tahun yang lalu selesai. Sisa-sisa kayu yang dibakar itu, yang tidak dipakai kan dibakar. Tak tutup ini dunia ini. Ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini, Ibu. Itu lain lagi, sudah gelap. Wow, pohon kelapa sawit. Menciptakan lapangan pekerjaan telah dan membawa kesejahteraan. Tapi coba kita lihat. Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami. Setelah saya share lagi, saya lihat lagi kembali di akun Instagram BBC Indonesia. Ada post-post juga terkait itu, misalnya nih, hutan saya sudah dibongkar habis. Mungkin teman-teman bisa buka dan baca. 6 tahun lalu Petrus Kingo dari suku Mandobo melakukan hal yang mengubah nasib marganya selamanya. 6 tahun yang lalu, ketika hutan berubah menjadi kebun sawit. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di akun BBC Indonesia. 나는 한국 좋아합니다. 근데 이거 saya tidak suka. Tapi ya, saya tidak suka. Nah, oke, kita saya lihat banyak sekali medsos saya menggabungkan kata medsos dan share jadi medsos share video ini, IGTV ini. And then banyak yang bilang kayak tinggalkan hutan hujan kami dan segala-segalanya. Nah, investigasi ini tuh untuk membuktikan bahwa terjadi pembakaran hutan yang disengaja. Nah, jadi artinya kita harus tahu, kita harus ingat bahwa hanya fokus ke pembakaran hutannya disengaja atau tidak. Pembukaan lahan bukan menjadi fokus utama dari video ini.
Nah, terus karena tadi juga dikatakan di dalam video bahwa investigasi ini dilakukan sebagai penegakan hukum terhadap undang-undang lingkungan hidup yang kalau kau mau pembukaan lahan tuh tidak boleh menggunakan api, tapi karena perusahaan pikir api itu cara yang paling murah, makanya digunakanlah api. Jadi tetap dibuka, lahan tetap dibuka, cuman tidak boleh pakai api. Sementara kalau kita lihat misalnya di film-film yang lain seperti film The Mahuze, mungkin teman-teman pernah nonton, saya punya video tentang analisis film The Mahuze, kalau belum bisa cek link yang ada di deskripsi. Nah, itu salah satu contoh di mana masalahnya tuh jauh lebih besar, bukan sekedar pembakaran oleh api atau tidak, tapi ke lebih pembukaan lahan. Di film itu Presiden Jokowi sudah bilang kalau ada sekitar hektar lahan yang tersedia, tapi yang waktu itu Presiden bilang tuh termasuk hutan. Terus dia minta dalam waktu beberapa tahun harus buka berapa ratus ribu hektar yang termasuk hutan. Jadi apa yang dilakukan oleh Korindo dan segala seterusnya sampai sekarang itu kan berhenti tahun 2016 investigasinya. Kita tidak tahu 2017, 2018, 2019, bahkan sampai November 2020 ini apa yang terjadi. Jadi ya kita tidak tahu apa yang terjadi selama beberapa bulan ini. Pasti lahan terus dibuka. Sementara ancaman utamanya adalah masyarakat adat kehilangan tempat tinggal, kehilangan tanah adat, kehilangan hutan, kehilangan makanan khas. Karena kan lahan yang dihancurkan tuh kalau ada pohon sagu ya sudah kayak gitu. Mungkin lebih detail ada di film itu, The Mahuze, bahkan perhitungan lahannya juga. Meskipun nanti terlalu detail guys. Nah, jadi itu si BBC ini kasta itu. Nah, coba kita lihat melalui peran media. Yang pertama shaping. Nah, kalau shaping, konten yang ada dalam media ini punya kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat dan memberikan dampak. Jadi kasih tahu bahwa guys, ini pernah terjadi, ada proses pembakaran, jangan sampai ini terjadi lagi di Papua. Kita harus aware bahwa kita punya hujan tuh lagi dihancurkan habis-habisan untuk tanam pohon kelapa sawit, dan kalau misalkan kita tidak tangani ini, maka hujan di Papua bisa habis. Yang kedua, mirroring. Mirroring itu kan dimana media menunjukkan bahwa apa yang terjadi di masyarakat itu diadopsi sama media dan dikasih tunjuk. Karena ini film semacam dokumenter, atau mungkin dokumenter memang. Jadi itu kelihatan dengan jelas. Seperti yang tadi ada mama yang bilang bahwa bapak yang bilang bahwa kayu-kayu itu setelah tidak digunakan malah dibakar, bukan dipakai untuk hal yang lain tapi malah dibakar. Atau dimana Korindo bilang mereka akan mensejahterakan masyarakat setempat, tapi ternyata kenyataannya tidak. Aduh, kenapa sih itu harus pakai motor Harley Davidson di kompleks ini? Terserah doang itu dong motor intinya. Iya, jadi itu dia bilang mensejahterakan masyarakat setempat, tapi ternyata masyarakat setempat tidak sejahtera. Maksudnya tidak ada. Jadi kayak omong doang saja, dan itu ditunjukkan di sini. Harusnya itu bagian spesifik dari BBC yang mau kasih tunjuk bahwa mereka melakukan hal yang tidak bagus, tapi mereka tidak fokus ke apakah kok bisa terus buka lahan di tanah Papua atau tidak. Apakah masyarakat adatnya terancam dengan adanya pembukaan lahan atau tidak. Mereka hanya kasih tunjuk sisi itu supaya tuh kayak iya betul orang Papua seperti begini merasakan ini, dan tidak fokus ke ancaman sebenarnya, yaitu lahan terus dibuka menghilangkan apa yang menjadi ciri khas masyarakat adat, misalnya makanan dan segala-galanya. Terus pembakaran hutan diam-diam ternyata terjadi guys selama kita tidur baik dari awal. Sebelum saya kuliah, waktu saya masih SMA sampai saya kuliah sampai saya lulus nih, lagi dibakar hutan di Papua lagi dibakar, dan harus kita refleksikan apakah sekarang sedang terjadi. Mungkin saja. Saya tidak di tempat-tempat yang
langsung lihat kejadiannya. Jadi kalau ada teman-teman yang langsung dari tempat-tempat kejadian, mungkin bisa tulis di komentar kamu lihat apa, kejadian apa, oke? Terus yang ketiga, representing. Itu adalah masyarakat memiliki potensi untuk mempengaruhi media. Begitu pula sebaliknya, media menyampaikan pendapat atau event untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi kalau menurut saya, kita tuh dari si media ini dia mau bilang kita tuh perlu gerakan khusus atau sesuatu untuk menghentikan ini. Banyak sebenarnya, sudah banyak sekali pasti kelompok-kelompok lingkungan hidup yang bergerak untuk menghentikan ini, saya rasa. Atau mungkin kita perlu dorong pemerintah untuk melakukan sesuatu tentang ini. Kalau misalkan kita masih sayang sama hutan, ya kita harus lakukan sesuatu tentang ini. Saya juga kemarin sempat berpikir, sebenarnya waktu saya lihat video ini tuh yang muncul dalam saya kepala adalah sesuatu yang namanya environmentalism of the rich. Jadi apa ya? Jadi kayak sesuatu tentang lingkungan yang didominasi oleh kepentingan-kepentingan orang-orang kaya, misalnya untuk bisnis, untuk eco consumption. Jadi mereka kayak begini tuh, lihat. Ini yang terjadi, si lahan kelapa sawit dong bakar hutan, taruh lahan kelapa sawit untuk yang tadi minyak, kosmetik, banyak produk yang digunakan. Jadi kayak it's okay kita hancurkan lahan dan tanah kelapa sawit, tapi kan itu untuk demi keberlangsungan hidup manusia. Tapi itu tidak terlalu baik ternyata. Itu yang saya pikir. Dan saya ada nonton seorang ibu orang India, dia kayak cerita kasus di India tentang bagaimana mereka menanggulangi perubahan iklim atau polusi yang ada di punya negara. Dan saya mendapat satu pelajaran yang membuat saya merefleksikan lagi, kayak ini bisa membantu kita untuk berpikir tentang apa yang harus direfleksikan. Apakah itu? Jadi si ibu ini dia bilang satu kalimat yang bilang gini, kita harus minta pemerintah untuk berpikir atau untuk tahu bahwa tanah itu terbatas, air itu terbatas, dan dalam keterbatasan itu kita tuh harus sharing dengan pokoknya banyak orang inilah. Nah, kalau misalkan dikasih terus sama orang, perusahaan masuk kasih hancur dan segalanya, bagaimana mau sharing itu? Apakah suatu saat nanti kita akan tinggal di tempat yang airnya sudah sangat kotor sekali, tapi karena kita masih harus berusaha bertahan hidup, kita cari cara berusaha supaya air itu bisa didaur ulang supaya bersih kembali dan bisa dipakai. Nah, sebelum sampai di titik seperti itu, mungkin kita harus merefleksikan ini. Semuanya itu terbatas dan kita harus bagi, bukan cuma untuk kita saya, tapi untuk anak-anak di masa depan. Itu saya mungkin tidak terlalu banyak kenapa saya tulang belakang sakit sekali, tidak terlalu banyak bicara lebih detail, teman-teman. Open to discussion. If you want to discuss something, just put it in the kolom komentar itu saja. Dan saya punya video kan saya hentikan di sini karena sudah 18 menit. Kalau terlalu lama lagi mungkin kamu terlalu menonton. Jadi itu saja. Terima kasih banyak kamu sudah nonton. Kamu teman-teman. Itu sudah. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye. Have a nice day.